Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah masih beri kita kesempatan untuk menyucikan jiwa kita. Karena kita ingin hari-hari yang kita lalui bagaimana hati kita bersih suci, yaitu dosa-dosa kita dihapuskan, kemudian pahala atau kebaikan kita setiap hari kita dapat bertambah, kemudian satu lagi kedudukan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan sehingga hari yang kita lalui ini lebih baik dari hari-hari yang telah kita lalui. Mudah-mudahan insya Allah ujian hidup yang kita jalani di dunia ini, karena apabila ujian hidup ini gagal kita jalani, maka kita termasuk orang-orang yang merugi dan nanti akan menyesal. Maka Allah ingatkan berkali-kali bahwasanya kita di dunia ini adalah sedang menjalani ujian. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya, karena mereka lah orang yang akan berhasil dalam ujian hidup dunia ini. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang telah menyucikan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia salat, yaitu beribadat, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena amal-amal itulah yang akan menghantarkan, yang akan membawanya untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di hari akhirat, yaitu kehidupan yang kekal dan abadi. Tapi banyak manusia bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka manusia tak peduli halal haram, baik buruk, yang menguntungkan dan merugikan dan seterusnya. Akhirnya hanyut dan tenggelam dalam kesenangan hidup dunia. Allah sebutkan kesenangan hidup dunia ini memukau, menyilaukan, bahkan membuat kita menjadi tertipu dan terpedaya. Banyak yang terkagum-kagum dengan kehidupan dunia sehingga Allah menyebutnya sebagai zahratal hayatid dunya. Zahrah maknanya bunga. Kita lihat bunga seperti apa bunga ketika kembangnya, apalagi di pagi hari. Oh, cantik, indah sekali. Terkagum-kagum kita melihat keindahan bunga yang kembang itu. Tetapi bagaimana? Apakah bunga itu akan kembang selama-lamanya? Tidak, kadang-kadang hanya beberapa jam saja bunga itu kuncup, layu, kemudian jatuh, kemudian diterbang oleh angin, melayang hilang entah kemana. Begitulah zahratal hayatid dunya linaftinahum fih, untuk kami uji mereka itu dengan kesenangan hidup dunia itu. Di penghujung ayat Allah mengingatkan wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Wa rizqu rabbika, dan rezeki dari Tuhanmu itu khair, adalah lebih baik, wa abqa, yaitu lebih kekal. Maka yang kita jadikan tujuan, yang kita jadikan tumpuan, jangan hilang fokus, yaitu menghadap ke akhirat sana, melihat ke akhirat sana. Jadi panjangkan pandangan itu, jangan hanya tertumpu hanya kepada dunia ini saja sehingga terhalang dari melihat yang jauh di sana. Jauh tetapi sebenarnya dekat, yaitu akhirat yang kekal dan abadi, yang terbaik, yang mesti kita jadikan sebagai tumpuan. Jangan hilang tumpuan. Hilang tumpuan, gagal dalam ujian. Tetapi kalau akhirat dijadikan tujuan, maka setiap saat yang kita lalui, kita akan melakukan amal-amal perbuatan untuk menyucikan jiwa kita. Itulah yang menghantarkan kita kepada keberuntungan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Apakah ini himbauan ini, seruan ini, penyampaian ini dimulai dari Nabi Muhammad ketika diutus? Nah, ini sudah ada di kitab-kitab suci terdahulu. Inna hadza lafis suhufil ula. Semua ini, yaitu yang tentang penyucian jiwa yang akan menghantarkan kepada keberuntungan ini sudah ada di dalam lembaran-lembaran kitab suci yang terdahulu. Suhufi Ibrahim
wa Musa, yaitu dalam lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Setiap lembaran yang diberikan kepada para nabi yang diutus oleh Allah kepada manusia, isinya adalah penyucian jiwa, yaitu yang akan menghantarkan manusia untuk mendapatkan keberuntungan bukan hanya di dunia tetapi juga di hari akhirat yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan tadzkirah ringkas ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.